dipermainkan dalam hidup. Orang tua nggak sayang, punya pasangan nggak sayang, punya anak nggak sayang. Waduh Romo, betul-betul Romo, ini yang membuat iman saya hancur lebur. Siapa yang mau nyayangin saya Romo? Siapa yang mau serius sama saya dalam hidup ini? Tuhan Yesus sendiri. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Coba saya cek rumah Anda. Apakah di daerah Anda sudah surut banjirnya? Karena kemarin sebelum Imlek, di hari Imlek itu banyak hujan turun. Lalu juga daerah-daerah di Indonesia banyak tergenang banjir. Anggap saja saudara-saudara hujan berkat untuk berkat-berkat kita sepanjang tahun ini. Saudaraku, kalau Anda lihat saya sudah pakai baju kerja lagi nih. Baju kantor nih, Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Karena satu hari setelah Imlek udah langsung masuk kerja lagi. Udah langsung harus mengajar lagi. Memulai semester yang baru sepanjang nanti 5 bulan ke depan. Sibuk lagi nih, tapi nggak apa-apa. Dengan semangat baru, dengan rencana-rencana baru. Tentunya juga dengan jalan-jalan yang baru. Percayalah saudara-saudara, Tuhan selalu buka jalan. Katakan itu di pikiran Anda. Katakan itu di hati Anda. Katakan itu kepada seluruh anggota badan Anda. Kepada seluruh diri Anda. Tuhan pasti buka jalan. Makanya ada lagunya kan? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ada lagu bahasa Inggrisnya bahkan. I know the Lord will make a way for me. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata-kata Tuhan pasti buka jalan itu bukan sekedar karangan dari pengarang lagu rohani biasa. Tapi ada loh dalam kitab suci. Jalan yang dibuka oleh Tuhan Yesus, yaitu sebuah jalan baru yang belum pernah ada selama ini. Selama ini manusia mencari jalan-jalannya menuju Allah, tetapi selalu berhadapan dengan kebuntuan, kegagalan, ketidakmampuan manusia untuk sampai pada akhirnya kepada Allah. Semangat di awal-awal, lalu drop, turun, sampai akhirnya manusia kelelahan sendiri. Dalam surat kepada orang Ibrani, itu bab 10 ayat 19 sampai 25 diungkapkan Tuhan Yesus Tuhan kita yang bangkit, yang menjadi imam agung, memberikan jalan yang baru, membuka jalan baru bagi kita. Segala tabir-tabir yang selama ini membentengi, memisahkan manusia dengan Allah dibuka kembali supaya manusia menemukan jalan pulang. Apakah Anda ingat ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, terusir dari Taman Eden? Di situ Tuhan meletakkan malaikat-malaikat berpedang api, menutup pintu supaya manusia tidak bisa kembali ke Taman Eden. Tapi kali ini dibuka oleh Kristus. Saudara-saudaraku, di depan saya ini ada sebuah lilin. Ini lilin bukan sembarang lilin. Karena lilin ini ajaib, tidak ada baterai, tidak ada listrik di sini, tidak ada tombol apa-apa, tetapi saudara-saudara, ini pesan saya buat kita semua. Kalau kita mau terang hidup kita, kalau kita mau jadi pelita dalam hidup ini, kalau kita mau menerangi sesama kita, keluarga kita, belajarlah seperti lilin ini. Karena lilin ini kalau saya nyalain ya, silakan dilihat. Kalau saya nyalain lilinnya, nah, begitu saya nyalain lilin, lampu-lampu di sekitarnya langsung bernyala. Keren nggak? Keren banget Romo. Tapi kalau saya matiin, lampu-lampunya langsung mati. 3, 2, 1, langsung mati. Maka kita boleh saja bercahaya, kita boleh saja bersinar di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dalam pelayanan. Tapi jangan sampai sinar kita meredupkan sinarnya sesama kita, sinarnya orang-orang lain di sekitar kita. Berprestasi boleh, tapi jangan sampai prestasi kita, cahaya kita itu meredupkan, bahkan mematikan cahaya-cahaya orang lain.
Sebab apa? Orang lain pun mau bersinar, orang lain pun butuh panggung, orang lain pun butuh tempat dan perhatian. Contoh kemarin waktu Imlek, kalau kumpul keluarga, coba dilihat siapa yang paling bersinar. Dari secara lahiriah, wah glowing Romo, mukanya itu cerah Romo. Kemudian juga perhiasannya, emasnya meling-meling Romo. Dia bawa mobil baru Romo, dia bawa angpau yang banyak Romo, dia pamer kesuksesan Romo di tengah adik-adiknya, bahkan kakaknya dan juga orang tuanya. Siapa sih yang gak mau menonjol, saudara-saudara? Di tengah keluarga, menonjol boleh, bersinar boleh, tapi apakah sinar kita bisa menerangi orang-orang di sekitar kita? Kita bersinar, kita berprestasi, kita banyak berkat dari Tuhan, tapi ingat saudara-saudara, untuk menyinari yang lain. Maka belajarlah seperti lilin ini, keren pokoknya. Nah saudara-saudaraku, jalan baru yang saya maksudkan tadi, di surat kepada orang Ibrani bab 10 dikatakan, saudara-saudara, berkat darah Yesus, artinya hidup yang dikorbankan untuk kita, sengsara, wafatnya, dan kebangkitannya dari antara orang mati, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian. Kalau dulu takut, kalau dulu nggak yakin, kalau dulu ragu-ragu, tapi sekarang berkat darah Yesus. Katakan dalam setiap doamu, katakan setiap kita mau usaha, katakan setiap kita mau berjuang, kita mau bertanding dalam kehidupan ini. Darah Yesus sucikan aku, bawa aku sebagai pemenang. Darah Yesus sucikan aku, darah Yesus basuh aku, darah Yesus kuduskan aku. Maka dikatakan kita penuh keberanian untuk masuk ke tempat kudus, karena telah membuka jalan yang baru dan yang memberi hidup bagi kita. Nah ini dia saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan jalan yang baru bagi kita. Jalan hidup, bukan jalan menuju kematian ataupun kebinasaan, tapi jalan yang menuju hidup. Percayalah saudara-saudara, setiap hari dalam hidup kita, Tuhan selalu buka jalan dengan cara-caranya yang ajaib, entah yang kelihatan, entah yang tidak kelihatan, entah yang pernah kita syukuri, entah yang tidak pernah kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus selalu buka jalan, jalan yang baru, bukan jalan yang lama, yang terbukti gagal dan gagal lagi. Itu luar biasanya. Silakan tulis di kolom komen tuh, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sambil nyanyi juga boleh. I know the Lord will make a way for me. Dikatakan, ya ini melalui tabir yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Maka seringkali Tuhan Yesus dikatakan sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Yesus yang menjadi manusia membuka jalan bagi kita manusia ini untuk menemukan jalan pulang, menemukan jalan baru untuk sampai kepada Allah. Dikatakan, dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, nah ini dia. Gimana sih Romo jalan barunya? Saya mau Romo lihat peluang-peluang baru. Saya mau Romo menemukan kesempatan-kesempatan baru buat usaha saya, buat pengobatan saya, buat karir saya Romo, buat rumah tangga saya yang sedang lesu. Madesu Romo, bukan cuma lesu doang, madesu, masa depannya suram. Tuhan Yesus mengajak kita, yuk, gak ada di dalam Tuhan, gak ada madesu, semuanya cerah. Caranya begini, nah ini dia ajakannya. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ini ternyata kuncinya tulus dan ikhlas saudara-saudara. Tulus jalanin hidup, tulus gedein anak meskipun susahnya setengah mati. Wah, tantangannya luar biasa. Tulus merawat orang tua dan hormat kepada orang tua, itu juga tantangannya juga besar, saya yakin. Tulus mengasihi pasangan, tulus dengan jalan hidup yang sudah dipilih, menjadi imam ya udah jadi imam, tulus aja terhadap jalan yang sudah Tuhan pilihkan. Gak usah dibanding-bandingkan. Kenapa ya dia kok enak, aku enggak ya? Kayaknya aku salah pilih pasangan, kayaknya aku salah pilih jalan hidup, kayaknya aku salah dilahirkan di tengah keluarga ini.
tulus, ikhlas. Itu dia kunci pertama. Dan kita punya keyakinan iman yang teguh. Seringkali iman ini juga digoyang-goyang. Kalau goyang-goyang kita ke dunia fantasi gitu ya, naik roller coaster ya enaklah, seru, namanya juga mainan. Tapi seringkali kita dipermainkan oleh kehidupan. Romo kok dalam banget sih Romo? Itu yang lagi saya rasakan Romo, dipermainkan dalam kehidupan ini. Orang-orang kita pikir serius, ternyata bohongin kita, nipu kita. Kita pikir wah ini udah jalan yang paling baik, ternyata gagal lagi. Kita pikir pasangan hidup udah bertobat nih, kambuh lagi, kumat lagi. Dipermainkan dalam hidup. Orang tua nggak sayang, punya pasangan nggak sayang, punya anak nggak sayang. Waduh Romo, betul-betul Romo, ini yang membuat iman saya hancur lebur. Siapa yang mau nyayangin saya Romo? Siapa yang mau serius sama saya dalam hidup ini? Tuhan Yesus sendiri. Betul-betul yang kasihnya tidak pernah gagal. Kasihnya tidak pernah berubah buat kita, buat saya, dan juga buat Anda. Dikatakan, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Maka, untuk masuk ke jalan baru, nggak bisa pakai manusia lama. Manusia yang masih kotor, hati nuraninya masih jahat, masih mendendam, masih belum selesai dengan masa lalunya, masih kecewa setengah mati, masih pahit banget. Hatinya pahit, cara dia melihat orang lain pahit, cara dia ngomong aja pahitnya luar biasa. Jangan, kita udah dibasuh dengan hati yang bersih, hati yang sudah dibasuh dengan air yang murni. Darah Yesus sucikan aku, darah Yesus bersihkan aku, darah Yesus sembuhkan luka-lukaku. Itu dia. Makanya surat kepada orang Ibrani jarang dibaca, padahal bagus banget, luar biasa. Dikatakan ajakan yang berikut, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita. Seringkali Romo gagal berkali-kali membuat harapan makin tipis Romo. Bahkan hilang gak tahu kemana. Makin menjauh Romo, anak saya bisa begini. Makin jauh Romo, ngadepin pasangan yang begini Romo. Makin jauh Romo, hidup udah gak punya orang tua lagi Romo. Yuk, tetap ada pengharapan dalam Tuhan. Maka letakkan harapan kita dalam Tuhan. Bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada manusia. Harapanku kuletakkan pada Yesus, yang aku yakin harapan ini suatu saat nanti akan menjadi kenyataan dalam hidupku. Karena Dia yang menjanjikannya adalah setia. Udah percaya aja Tuhan Yesus itu setia pada kita. Kapanpun itu, dalam proses-proses kita, dalam jungkir baliknya kita, dalam suka maupun duka, tangis, tawa, bahagia, ataupun hancur-hancuran, Tuhan Yesus itu setia. Maka harapanku tidak boleh goyah sedikit pun. Aku percaya kok, kalau nanti ya ada orang ngomongin, udahlah, udah kayak Suster Biarawati aja doanya kayak begitu. Udahlah, hadapi kenyataan, terima kenyataan. Ngapain percaya lagi sama Tuhan? Tuh lihat orang gak beragama, tuh lihat orang gak pernah ke gereja, gak pernah berdoa, hidupnya sukses. Akan banyak sekali godaan-godaan yang datang silih berganti. Tapi meskipun kenyataan di hadapanku tidak sesuai dengan harapanku, aku tetap punya landasan yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri yang setia pada perjanjiannya, bahwa doa-doaku ini kelak akan dikabulkannya. Tuhan akan kasih yang terbaik buat kita. Nah, dikatakan di samping itu, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini yang terakhir saudara-saudara. Jangan cuma pasif saja, jangan coba menunggu saja. Aku tahu Tuhan setia, tak tungguin pokoknya. Aku tungguin sampai kapan lah pokoknya. Tapi coba kita saling mendorong dalam tindakan kasih dan dalam perbuatan baik. Pelayanan kepada orang-orang di penjara, pelayanan di tengah jemaat, pelayanan dalam kasih, pengajaran, pewartaan,
dalam lingkungan, apapun itu. Coba dalam perbuatan-perbuatan baikku, kuncinya kembali lagi seperti lingkaran, tulus lagi. Sebab kalau perbuatan baik, pelayanan kasih tidak tulus, nanti ujung-ujungnya melukai dan menyakitkan. Terus Romo, itu semua Romo sudah saya lakukan Romo. Sabarlah dalam tindakan kasih, dalam menanti waktu Tuhan. Tuhan pasti memberikan waktu yang terbaik, di waktu yang terbaik. Seperti perumpamaan kemarin, benih-benih yang jatuh itu 3 kali gagal loh. 3 kali gagal itu, di tanah berbatu-batu, di tembé jalan, di semak duri, gagal. Tapi Tuhan kita aja tidak pernah menyerah buat kita. Sampai Tuhan menemukan tanah yang baik sehingga berhasil dan bertumbuh. Maka kita anak-anak Tuhan juga harus punya semangat yang seperti itu. Tuhan akan selalu mendampingi dan menolong kita. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Di Mazmur bab 24 saudara-saudara. Mazmur bab 24 itulah yang luar biasa. Karena apa? Dikatakan, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan mau kita itu mencari kehendak-Nya, mencari jalan baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dengan firman-Nya yang menolong kita. Dikatakan ya dari bacaan Injil Markus bab 4, bagaimana dari bacaan Injil itu lahirlah sebuah lagu rohani yang sangat saya favoritkan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Karena itulah hidup kita harus jadi pelita. Pelita tidak mungkin diletakkan di bawah tempat tidur, di bawah baskom. Nggak kelihatan, bahkan mati. Kalau ditaruh di bawah tempat tidur bisa kebakaran nanti. Pelita harus dinyalakan di atas kaki Dian. Ini dia, di atas kaki Dian, supaya terangnya bisa bernyala, terangnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, terangnya bercahaya. Hidup kita itu harus bersinar juga. Jalan baru yang Tuhan sediakan buat kita, supaya kita bersinar dalam Tuhan. Peganglah firman Tuhan, bacalah setiap hari, renungkan betul-betul. Baca kembali surat kepada orang Ibrani, nasihat-nasihatnya. Romo, saya harus belajar tulus kalau gitu ya Romo. Iya Romo, saya kurang tulus Romo. Saya harus yakin dalam iman ya Romo. Iya, nggak boleh goyah-goyah lagi. Saya harus punya pengharapan Romo. Yuk, berpengharapan lagi. Dan juga yang terakhir adalah kita harus bergiat dalam perbuatan-perbuatan baik. Itulah 4 sabda yang bisa membuat kita, Tuhan, bukalah jalan baru untukku. Buatlah hidupku terang, bersinar. Aku akan menjadi berkat buat keluargaku, jadi berkat buat sesamaku. Janji ya, kalau Anda hidupnya sukses, kalau Anda hidupnya berhasil, kalau doa-doa Anda dikabulkan sama Tuhan, wartakan. Cuman itu yang kita bisa balas untuk menerima kebaikan-kebaikan Tuhan itu, yaitu memberikan rahmat-rahmat itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku terkasih, saya Romo Yosef mau masuk kantor dulu. Hari ini saya mengajar Injil Sinoptik. Jadi kalau semester kemarin saya mengajar pengantar perjanjian lama, semester ini saya mengajar 2 ya, nabi-nabi. Kemudian juga saya mengajar Injil Sinoptik. Di BSD saya mengajar pengajaran biblis. Di KPKS saya mengajar Taurat. Jadi 4. Belum lagi nanti beberapa seminar. Pokoknya selalu ada jalan-jalan baru yang Tuhan buka buat kita. Oh iya saudara-saudara, saya minta tolong kepada Anda, tolong doakan seorang anak namanya Excel, penghuni Rumah Teduh Suryo, kemarin meninggal dunia di meja operasi. Jadi anak ini usianya 9 tahun, dari Kalimantan Barat, tinggal di Rumah Suryo untuk operasi, tetapi Tuhan berkehendak lain. Di meja operasi anak ini meninggal. Kemarin malam sudah diterbangkan ke Kalimantan Barat jenazahnya. Semoga semuanya dilancarkan. Anak ini agamanya Katolik. Dia sudah menderita sejak dia lahir. Saya yakin dia sekarang sudah jadi malaikat-malaikat di surga. Salam damai sejahtera saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.